Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa 115. Apa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Perhatikan. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Hah? Sahabat. Berarti ya, ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Jadi manhaj salaf yang diikuti mana? Ulama salaf yang diikuti mana? Lalu bagaimana dia mengatakan bahwa dia mengikuti ulama salaf kalau dia terputus dengan ulama-ulama salaf? Maka pengakuannya sebagai kelompok yang bermanhaj salaf lalu menamakan dirinya sebagai salafi adalah kebohongan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan Bapak Ibu beserta sekalian selalu mendapatkan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudara pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh orang-orang Wahabi ini mengaku salafi, mengaku mengikuti ulama salaf, padahal mereka itu jauh ya. Ulama-ulama yang diikuti bukan ulama salaf, tapi ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah, bin Baz, Shalih Fauzan, dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Itu semuanya ulama-ulama, bukan ulama salaf. Mereka itu ngotot, mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti ulama-ulama salaf, padahal mereka amalia mereka, pendapat-pendapat mereka jauh bertentangan dengan ulama-ulama salaf. Bahkan mereka tak segan-segan berbohong mengatasnamakan ulama salaf. Yang lebih ngerinya adalah barang siapa yang tidak mengikuti mereka, yang menolak ajaran mereka, menolak pendapat mereka, maka ancam dengan api neraka, karena dianggap tidak mengikuti sunnah. Jadi mereka berasumsi bahwasanya mereka lah yang paling mengikuti sunnah, paling mengikuti sahabat. Jadi barang siapa yang menolak mereka, maka dianggap menentang Rasulullah, dianggap menentang para sahabat ya. Ini yang ngeri ya. Mari kita simak video dari Ustadz yang Wahabi yang mewajibkan umat Islam mengikuti manhaj salaf fikir. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Perhatikan. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Hah? Sahabat. Berarti ya, ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Jadi orang-orang Wahabi ini saking bedanya mengaku dia yang berjalan di atas sunnah ya. Yaitu amaliyahnya paling identik dengan amaliyah Nabi dan para sahabat, dan itu hanya pengakuan saja, klaim-klaim belaka ya, untuk menutupi kejahatan dan keburukannya. Sampai-sampai umat Islam diwajibkan untuk mengikuti manhajnya ya, dan diancam dengan api neraka barang siapa orang yang menolak dan menentang ajaran mereka. Lalu ini ada tanggapan dari Gus Faizin ya tentang mereka ini, orang salafi, orang Wahabi yang mengaku salafi. Mari kita simak penjelasannya. يقول أنا من أندونيسيا إذا يطلق ويذكر اسم السلفي بعض الناس يقول أنه المسلم المتشدد فما نصيحتكم لهؤلاء. Saudara, kita akan melihat beberapa peringatan dari ulama Timur Tengah tentang kebiadaban pengakuan yang diperingatkan oleh mereka dari Ustadz Salafi Wahabi Indonesia. Kita tahu bahwa Ustadz Salafi Wahabi di Indonesia itu sudah lama menggaungkan diri, menyatakan bahwa mereka adalah pengikut ulama salaf dan pengikut manhaj salaf, atau dikenal dengan nama istilah mulia dengan manhaj salaf. Kan aneh. Di mana keanehannya? Yang pertama, mari kita telisik apakah benar bahwa mereka itu pengikut manhaj salaf.
Dari beberapa sejarah yang kita ambil dengan genealogi sejarah, kita akan tahu bahwa ulama-ulama yang diikuti oleh Ustadz Salafi Wahabi Indonesia itu adalah ulama-ulama mutakhirin atau ulama khalaf. Mereka tidak mengikuti ulama-ulama salaf. Nabi sendiri mengatakan ulama salaf itu adalah ya, khairukum qarni tsumma yalawnakum tsumma yalawnakum tsumma yalawnakum. Ada 3 generasi, 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, sampai pada 300 tahun setelah kematian Rasulullah, itu dianggap generasi salaf. Nah, apakah benar yang diikuti oleh Salafi Wahabi ini adalah ulama salaf? Benarkah mereka itu melakukan itu? Kita lihat Ibnu Taimiyah yang tersohor di dalam mazhab Wahabi ini, dianggap sebagai tokoh pembaharu Islam yang layak diikuti karena beliau lahir sebagai mujaddid. Tapi apa yang terjadi? Beliau ini lahir tahun berapa? Kita lihat tahun 661 Hijriah. Dia sudah terlewati salafnya. Jadi bukan ulama salaf, tapi khalaf. Yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ini malah tokoh founding fathernya Wahabi. Dia yang dieluk-elukan, yang ditokohkan sebagai orang yang menjadi pahlawan di dalam Wahabi dan dianggap sebagai ulama salaf. Padahal lahir tahun berapa? 1115 Hijriah. Berarti setelah salaf, artinya khalaf. Lalu ada lagi yang mentaskhih hadis yang sangat terkenal dan mengalahkan Imam Bukhari. Namanya adalah Nasiruddin Albani. Tahun berapa dia lahir? 1332 Hijriah. Terlewat dengan mazhab salaf. Jadi dia khalaf. Lalu Muhammad Shalih Fauzan yang terbaru kontemporer, yakni tahun 1347 Hijriah dia lahirnya. Berarti juga terlewati. Yang paling akhir adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang lahir tahun 1330 Hijriah. Semuanya adalah ulama-ulama mutakhirin atau ulama-ulama khalaf. Jadi manhaj salaf yang diikuti mana? Ulama salaf yang diikuti mana? Lalu bagaimana dia mengatakan bahwa dia mengikuti ulama salaf kalau dia terputus dengan ulama-ulama salaf? Maka pengakuannya sebagai kelompok yang bermanhaj salaf lalu menamakan dirinya sebagai salafi adalah kebohongan besar. Oleh karena itu, seorang ulama besar yang berasal dari Timur Tengah yang namanya Syekh Utsman Al-Khamis memberikan peringatan. Dan peringatan ini sangat menohok sekali. Peringatan ini diberikan kepada siapa? Ustadz Salafi Wahabi Indonesia yang sok-sok salaf. Mari kita lihat bagaimana bahayanya orang yang sok salaf. Kita kembali kepada para ulama salaf, yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan selebihnya banyak sekali. Seperti halnya sebagian dari Imam 4, mereka adalah orang-orang salaf dan ulama-ulama salaf yang harus diikuti sehingga tersambung sampai Rasulullah. Mari kita ikuti beberapa peringatan dari para ulama, khususnya ulama yang bernama Syekh Khamis dari kepada Salafi Wahabi. Jadi Bapak Ibu sahabat cahaya yang dirahmati Allah, kita jangan percaya dengan orang yang mengaku-ngaku manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf, dakwahnya dakwah salaf, mengaku ustadznya ustadz salaf, salafi, kajiannya kajian salaf atau disebut dengan kajian sunnah dan ustadznya ustadz sunnah. Jangan percaya, mereka itu semuanya pembohong, pendusta. Mereka itu adalah semuanya munafik ya. Kenapa kok munafik? Iya. Jadi kalau orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, ajaran salafi fikir ini, maka diteriaki bid'ah. Padahal kelompoknya dirinya dan kelompoknya sendiri itu adalah paling bid'ah ya. Mereka sendiri yang melakukan bid'ah ya. Sudah banyak video-video yang bocor kelakuan bid'ah yang mereka lakukan, tapi mereka tuding orang lain yang melakukan bid'ah. Jangan percaya. Orang yang berjenggot, berjubah, bergamis, jidatnya hitam itu adalah orang-orang Wahabi yang ngaku salafi. Terutama yang di Indonesia ini adalah salafinya adalah salafi palsu, salafi gadungan, salafi abal-abal. Jangan percaya, jangan tertipu dengan omongan-omongannya. Omongan mereka itu sangat manis, omongan mereka sangat menarik. Tapi di balik omongan yang menarik dan manis itu adalah ada racun yang menunggu kita, yang membuat akidah kita itu hancur. Mudah-mudahan video yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita bersama, khususnya kaum muslimin, dan dapat menyadarkan saudara kita salafi Wahabi. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.